Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Kepolisian Negara RI dan sejumlah kementerian lembaga terkait berhasil menangkap dan memulangkan Andrian A. Gunadi, bekas CEO PT Investri Radika Jaya yang diduga menghimpun dana masyarakat tanpa izin OJK. Seperti apa perjalanan kasus ini hingga akhirnya ia berhasil ditangkap? CEO Fintech Lending PT Investri Radika Jaya, Andrian Gunadi, ditangkap dan dipulangkan dari Doha, Qatar pada Jumat 26 September 2025. Ia adalah tersangka dalam kasus penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Amur Chandra, menjelaskan proses pemulangan Andrian terbilang rumit. Awalnya mereka ingin menggunakan mekanisme government to government atau G2G, namun hal ini memperlambat proses. Amur menambahkan penangkapan ini cukup sulit karena Andrian memiliki status permanen residen di Qatar. Titik baliknya adalah pada saat diadakan konferensi Interpol Asia Regional di Singapura. Pada saat itu kami mengutus Pak SSNCB, Brigjen Untung untuk bertemu di sana dan mengadakan bilateral meeting dengan pihak Qatar. Nah, disitulah titik tolaknya. Pihak Qatar berkomitmen untuk melakukan atau membantu kita untuk mengamankan tersangka. Tersangka ini sudah memiliki permanen residen dan memang sulit untuk dipulangkan kalau dengan mekanisme yang normal. Jadi dengan kerjasama cooperation yang baik, P2P, NCB to NCB, kita bisa memulangkan tersangka ini. Saat ini, Andrian Gunadi ditahan di Rutan Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut. OJK terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait laporan korban yang masuk. Kerugian masyarakat dari kasus Investri mencapai 2,75 triliun rupiah. Lalu, bagaimana sebenarnya modus yang digunakan oleh tersangka hingga akhirnya berhasil menghimpun dana hingga 2,75 triliun rupiah? Kasus Investri mencuat sejak awal 2024 ketika tingkat kredit macet atau TWP 90 atau tingkat tuan prestasi di atas 90 hari melonjak hingga 16,44%, jauh di atas batas maksimal OJK sebesar 5%. Modusnya, Andrian menggunakan PT Radika Persada Utama atau RPU dan PT Putra Radika Investama atau PRI sebagai Special Purpose Vehicle untuk menghimpun dana dengan mengatasnamakan PT Investri Radika Jaya atau Investri. Dana tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Yuliana menambahkan, penghimpunan dana ilegal terjadi sejak Januari 2022 hingga Maret 2024 dengan nilai sedikitnya 2,75 triliun rupiah. Selama penyidikan, Andrian disebut tidak kooperatif dan terdeteksi berada di Doha, Qatar. OJK kemudian menetapkan Andrian sebagai tersangka. Daftar pencarian orang atau DPO dan red notice diterbitkan pada 14 November 2024 melalui koordinasi dengan Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional Polri. Dalam proses penegakan hukum, penyidik OJK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menjerat tersangka dengan pasal 46 Junto pasal 16 ayat 1 bab 4 Undang-Undang Perbankan dan juga pasal 305 ayat 1 Junto pasal 237 huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau yang kita kenal dengan Undang-Undang P2SK, Junto pasal 55 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Modus penghimpunan dana ilegal dengan dalih Special Purpose Vehicle seperti yang digunakan Investri menjadi peringatan keras bagi publik untuk selalu berhati-hati dan memastikan legalitas serta izin OJK pada setiap instrumen investasi. Setelah kasus sebesar ini, menurut sahabat Kompas, apa langkah konkret yang harus dilakukan investor agar terhindar dari jebakan serupa di masa depan?